Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak lama kemudian, pilar cahaya keemasan yang melesat ke langit tiba-tiba menyala dengan hebat. Pintu batu yang sederhana dan tanpa hiasan tampak agak buram di bawah cahaya keemasan. Melihat ini, pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata orang-orang di sekitarnya semua tertuju pada pilar cahaya keemasan. Semua orang menahan napas, seolah menunggu sesuatu. Kedipan pilar cahaya berlangsung kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kemudian bersinar terang dan menjadi menyilaukan secara tidak normal. Namun, saat berikutnya, dengan cepat menyusut dan menghilang tanpa jejak setelah 1 atau 2 napas. Pintu batu yang semula diselimuti olehnya tiba-tiba terungkap di udara. Hampir bersamaan dengan hilangnya pilar cahaya, Su Suiqian, Lei Yus dan yang lainnya segera melesat keluar dan menerkam pintu batu emas. Dengan ledakan yang teredam, riak transparan muncul di pintu batu, dan beberapa orang terpental keluar. Jin Liu, yang paling tidak sabar, bahkan memukul wajahnya dan mematahkan dahinya. Dia mengutuk dengan keras. Yang lain yang hendak menerkam berhenti saat melihat pemandangan ini. Semua orang kemudian melihat ada layar cahaya transparan di pintu batu, dan sulit untuk melihat jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati. Itu larangan. Meski Su Suiqian dan yang lainnya tidak terluka, mereka juga mengerutkan kening. Murid Lei Yus menyusut, dan dia mengangkat tangan kirinya dan menebas pintu batu dengan 5 jari. 5 sinar cahaya pedang emas sepanjang 30 meter muncul di depan pintu batu. Setiap sinar seterang matahari, dan mereka menebas pintu batu seperti kilat. 5 sinar pedang Qi hancur, tetapi layar cahaya transparan di pintu batu juga sedikit berfluktuasi, dan kemudian kembali normal. Meskipun layar cahaya ini kuat, itu tidak kebal. Ada begitu banyak dari kita di sini. Jika kita menyerang bersama, aku yakin kita pasti bisa menghancurkannya setelah beberapa waktu. Lei Yus menarik telapak tangannya dan berkata dengan keras. Lalu tunggu apa lagi? Cepat langgar larangan terakhir ini. Lembah Qingsu, Anda memiliki satu set formasi besar Qingsu. Kekuatannya tidak buruk, cepat gunakan. Ling Xiao Arc, kekuatan Ling Xiao Fierce Sun teknik milikmu juga lumayan, cepat gunakan itu, dan Ling Yue Dojo. Mendengar ini, Jin Liu berteriak ke lembah Qingsu dan 8 sekte lainnya. Orang-orang dari lembah Qingsu dan sekte lainnya sangat marah, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, alam misterius ada tepat di depan. Oleh karena itu, mereka semua menggunakan metode mereka sendiri untuk menyerang batasan pada pintu batu. Su Miaqian, Lei Yus, dan yang lainnya juga tidak tinggal diam. Untuk sementara waktu, sinar cahaya dari Immortal Tools dan Secret Technique menerpa pembatas pintu batu, menghasilkan suara yang padat dan keras seperti tetesan air hujan. Layar cahaya di pintu batu berkedip tanpa henti. Meskipun terlihat tipis, itu sangat kokoh. Itu dengan kuat menahan serangan hiruk-pikuk semua orang dan tidak melemah sedikit pun. Semua orang terkejut melihat ini. Jangan berhenti, terus serang dengan sekuat tenaga. Mata Lei Yus berkedip saat dia menatap layar cahaya dan berteriak. Qi Mozi berdiri di belakang kerumunan dan tidak bergerak. Dia diam-diam menyaksikan pemandangan di depannya. Pada saat ini, auranya hanyalah seorang dewa emas. Berdiri di keramaian, dia tidak menonjol. Yang menyerang adalah sekte pedang surgawi, sekte air langit, 7 sekte, dan beberapa kekuatan lainnya. Lagi pula, pintu batu itu sangat kecil, dan akan buruk jika ada terlalu banyak orang. Tuanku, apakah menurutmu mereka bisa melanggar batasan seperti ini? Apakah Anda ingin membantu mereka? Xiong San bertanya dengan suara rendah. Meski metodenya agak kaku, seharusnya tidak menjadi masalah. Itu hanya akan memakan waktu. Sekarang bukan saatnya untuk mengekspos identitas kita.
Kimozi menggelengkan kepalanya. Xiongsan mengangguk sebagai jawaban. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, 1 hari 1 malam telah berlalu. Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Air Langit bergantian menyerang. Setelah 1 hari 1 malam, pembatas pada pintu batu itu akhirnya mulai melemah. Pembatasan mulai dilonggarkan. Semuanya, tambah kekuatan. Mata Leius berbinar saat dia mendesak. Mereka yang telah menyerang disegarkan dan meningkatkan intensitas serangannya. Dalam sekejap mata, setengah hari lagi berlalu. Layar lampu pembatas di dalam pintu batu akhirnya pecah. Sepetak besar cahaya keemasan muncul dari dalam pintu batu, membentuk pusaran emas. Bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di dalamnya, seperti pusaran bintang di langit berbintang yang luas, misterius dan tidak dapat diprediksi. Di kedalaman wilayah rahasia, Han Li melanggar batasan di luar istana. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah pintu masuk wilayah rahasia. Dia bisa merasakan fluktuasi spasial yang kuat datang dari sana. Pintu masuk ke wilayah rahasia pada akhirnya akan ditemukan. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan masuk. Dia mengerutkan kening dan bergumam. Kemudian, cahaya ganas melintas di matanya dan dia berteriak dengan suara rendah. Tubuh Han Li bersinar dengan cahaya keemasan saat dia berubah menjadi kera gunung raksasa dan menekan batasan istana. Dimanapun kepalan tangan lewat, kehampaan segera runtuh. Setelah getaran hebat, batasan istana tercabik-cabik. Tidak hanya itu, pukulan lanjutan dari pukulan Han Li menyebar dan menyebabkan beberapa kerusakan pada istana di dalam batasan tersebut. Han Li tidak peduli dan segera terbang ke istana. Sekarang dia tahu bahwa orang luar telah masuk, dia tidak punya banyak waktu lagi. Di dalam ngarai sutera hijau. Ayo pergi. Wajah Leius bersinar saat dia terbang ke pusaran emas dan menghilang tanpa jejak. Meskipun ada banyak kultivator Dewa Tai, setidaknya ada 10 hingga 20 orang. Namun, terlepas dari status, kekuatan, atau reputasinya, Leius adalah nomor 1 yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, yang lain tidak keberatan dan mengikutinya ke pusaran air pintu batu. Setelah orang-orang dari sekte utama masuk, orang-orang dari kekuatan lain juga memasuki pusaran. Kakak beradik Lan, Kimozi dan yang lainnya bersembunyi di kerumunan saat mereka memasuki pusaran emas dan tiba di wilayah rahasia. Tempat mereka muncul adalah ngarai tempat Han Li memasuki wilayah rahasia. Di udara di belakang mereka, pusaran emas berputar perlahan, dan samar-samar mereka bisa melihat situasi di luar. Kimozi menyapu pandangannya ke sekeliling, dan matanya bersinar dengan cahaya terang. Xiongsan, ikuti orang-orang ini dan coba keberuntunganmu di sini. Aku akan bergerak dulu, Kimozi berkata kepada Xiongsan. Tanpa menunggu dia menjawab, sosoknya melintas dan menghilang tanpa jejak. Xiongsan melihat bahwa Kimozi telah menghilang, tetapi diam-diam dia bahagia. Lagi pula, dia akhirnya tidak perlu meminta instruksi Kimozi untuk semuanya. Namun, tanpa Kimozi di sisinya, dia adalah dewa emas kecil, dan dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Si Chan dan Lan bersaudara tidak tinggal lama di sini. Mengambil keuntungan dari kekacauan, mereka diam-diam menggunakan teknik mereka untuk menyembunyikan diri dan masuk lebih dalam ke ngarai. Di sudut lain kerumunan, seorang pria dan wanita berjubah hitam berdiri di sana. Lan Yuanzi dan yang lainnya telah masuk lebih dalam ke wilayah rahasia. Ayo pergi juga, jangan biarkan mereka mendahului kita. Gadis berjubah hitam mentransmisikan suaranya, dan pemuda berjubah hitam di sampingnya mengangguk. Kemudian, kedua sosok itu kabur dan menghilang tanpa jejak. Masing-masing teknik mereka lebih indah dari yang lain. Bahkan seseorang sekuat Leius tidak menyadari ada yang salah. Pada saat ini, mereka melihat lingkungan dari wilayah rahasia dengan takjub. Setelah beberapa saat, mereka mengumpulkan pikiran mereka dan hendak menjelajah lebih dalam ke ngarai.
Pada saat ini, langit di atas alam rahasia tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat dan bergetar tanpa henti. Garis-garis cahaya putih seperti kilat muncul di langit, memancarkan suara yang membosankan tetapi keras. Seolah-olah beberapa kekuatan kuat bertabrakan satu sama lain. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat ke langit. Lei Yus dan yang lainnya tidak terkecuali. Seluruh wilayah rahasia berguncang seolah-olah ada gempa bumi. Kemudian, suara retak teredam datang dari langit. Tiba-tiba, retakan hitam muncul di langit, membentang melintasi langit. Itu sangat menarik. Lalu, adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Pusaran emas di langit tiba-tiba mengembang dan menyusut beberapa kali. Kemudian, dengan keras, itu runtuh dan menghilang tanpa jejak. Gemetar tanah dan gemetar langit perlahan menghilang. Di kedalaman wilayah rahasia, Han Li terbang keluar dari istana dan melihat perubahan aneh di langit. Ekspresinya sedikit berubah. Apa yang sedang terjadi? Istana di belakangnya sekarang penuh dengan lubang dan atapnya telah robek. Itu benar-benar berantakan. Han Li mengerutkan kening dan dengan cepat menarik pandangannya. Dia terus terbang lebih dalam ke wilayah rahasia. Pada saat yang sama, Lei Yus dan yang lainnya yang baru saja memasuki wilayah rahasia juga tertegun. Terutama ketika lorong spasial yang menghubungkan ke dunia luar ditutup, banyak yang merasa tidak nyaman dan ekspresinya sangat berubah. Rekan Lei, rekan Su, sepertinya kalian berdua tahu banyak tentang rumah gua ini. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Pria berwajah lebar dari sekte Ling Xiao menatap Lei Yus dan Su Xiaoxian dan bertanya. Yang lain juga menoleh ketika mereka mendengar ini. Aku tahu sedikit tentang rumah abadi Tai Sui ini. Jutaan tahun yang lalu, ada seorang ahli Zenith Heaven yang disebut Tai Sui Immortal. Orang ini mengolah salah satu dari 3 hukum tertinggi, hukum waktu. Secara alami, tidak perlu membicarakan kekuatannya. Hanya saja dia fokus mencari Dao dan jarang dikenal. Namun, dia kemudian menghilang tanpa jejak. Jika saya tidak membaca dokumen yang relevan di buku kuno sekte saya tidak akan tahu tentang ini. Seperti yang Anda lihat, tempat ini disebut rumah abadi Tai Sui. Saya kira itu kemungkinan besar ditinggalkan oleh Tai Sui Immortal. Lei Yus dan Su Xiaoxian saling pandang dan berkata dengan lantang. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka bersinar. Kegelisahan yang disebabkan oleh hilangnya pintu masuk juga banyak memudar. Rumah gua yang ditinggalkan oleh Zenith Heaven Immortal, dan Time Zenith Heaven pada saat itu. Tidak ada yang tahu berapa banyak harta yang ada di dalamnya. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Lei Yus, itu telah diam selama jutaan tahun. Usia dari beberapa tumbuhan langka di rumah gua pasti sudah mencapai tingkat yang mengejutkan. Mata Lei Yus bergerak sedikit dan dia menatap Su Xiaoxian lagi. Dengan pikiran, dia mengirim transmisi suara. Mata indah Su Xiaoxian juga berkilat, lalu dia mengangguk tanpa terasa. Lalu apa yang terjadi dalam situasi ini? Apakah kalian berdua punya petunjuk? Pria berwajah lebar itu tidak memiliki banyak kegembiraan di wajahnya dan bertanya. Hanya itu yang saya tahu. Namun, menurut pendapat saya, perubahan di langit wilayah rahasia mungkin karena ruang rumah abadi ini telah disegel terlalu lama. Baru saja, kami dengan paksa melanggar batasan di pintu masuk, jadi ruang wilayah rahasia sudah mulai runtuh tidak akan lama lagi. Setelah merenung sejenak, Lei Yus mengatakan sesuatu yang membuat hati semua orang menegang. Tidak ada kekurangan orang berpengetahuan di kerumunan, dan mereka semua memiliki tebakan yang sama tentang situasi di depan mereka. Hanya saja mereka tidak berani memastikannya sebelumnya. Sekarang mereka mendengar Lei Yus berkata demikian, mereka secara alami percaya sebagian besar, dan ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Sekarang setelah pintu masuknya hilang, dan seluruh dunia rahasia berada di ambang kehancuran, apakah begitu banyak orang akan terjebak di sini secara misterius? Jangan khawatir, semuanya.
Karena ini adalah tempat tinggal gua abadi Daluo, pasti ada jalan keluarnya. Meskipun dunia rahasia ini lemah, menurut saya, itu harus baik-baik saja setidaknya selama sebulan, cukup bagi kita untuk menemukan jalan keluar, kata Leius ketika melihat situasinya. Kerumunan kultivator mendengar ini, dan setelah beberapa saat keributan, mereka akhirnya sedikit tenang, tetapi masih banyak orang yang tampak ketakutan. Semuanya, tenanglah, tolong dengarkan aku. Wenzong, yang berada di samping Leius, melangkah maju dan berkata dengan suara keras. Suara orang ini tidak keras, tetapi sangat jelas di telinga semua orang, seolah-olah dia sedang bernarasi di telinga mereka. Pada saat ini, semua orang panik, dan mereka semua menoleh ketika mendengar ini. Alam rahasia tempat tinggal gua ini benar-benar sedikit aneh. Tidak hanya waktu yang mendesak, tetapi bahaya di depan juga tidak diketahui. Jika semua orang pergi sendiri, saya khawatir kita tidak hanya tidak akan mendapatkan harta, tetapi juga akan ada lebih banyak korban. Menurut pendapat saya, kita mungkin juga bergerak bersama dan membentuk aliansi. Sekalipun ada bahaya di depan, dengan kekuatan kita, kita pasti bisa mengatasinya. Apa yang semua orang pikirkan? Wenzong berkata sambil tersenyum. Iya, lebih baik bergerak bersama. Sebagian besar dari kita di sini adalah orang-orang terkemuka. Tidak mudah bagi kami untuk berkultivasi hingga hari ini. Tidak perlu kehilangan nyawa kita untuk beberapa legenda yang tak terlihat dan tak tersentuh, kata Jin Liu dari Sekte Air Surgawi. Ketika yang lain mendengar keduanya, mereka saling memandang, dan tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu. Atas saran Wenzong, reaksi pertama kebanyakan orang adalah menolaknya. Jika mereka bergerak bersama, mereka harus mendengarkan perintah. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari berbagai kekuatan, dan datang ke sini untuk mencari peluang. Tidak ada yang mau mendengarkan perintah orang lain. Tapi alam rahasia tempat tinggal abadi memang aneh, dan siapa yang tahu bahaya apa yang ada di kedalaman. Ada juga manfaat untuk bergerak bersama. Selain itu, proposal untuk bergabung dibuat oleh Sekte Pedang Surgawi, dan Sekte Air Langit juga setuju. Selain itu, Sekte Pedang Surgawi, Sekte Air Surgawi, dan Istana Abadi Asal Emas adalah tiga raksasa dari domain abadi asal emas. Sekarang Istana Keabadian Asal Emas lemah, Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Air Surgawi tiba-tiba berkuasa. Pengaruh mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setiap orang yang hadir adalah kekuatan kecil atau menengah. Siapa yang berani menolak mereka secara langsung? Semuanya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aliansi kita kali ini hanya sementara, jadi tidak akan ada banyak aturan. Semua harta yang kamu peroleh di dunia rahasia akan menjadi milikmu. Namun, Anda harus mendengarkan pengaturan aliansi di alam mistik ini. Anda tidak diperbolehkan mengambil keputusan sendiri, kata Wenzong lagi. Ketika orang banyak mendengar ini, kebanyakan dari mereka menghela nafas lega. Tidak banyak aturan di aliansi, dan harta yang ditemukan adalah milik mereka. Itu bisa diterima. Jadi mereka semua mengangguk. Karena semua orang telah setuju, aliansi secara resmi dibentuk, kata Leius dengan lantang. Pada saat yang sama, dia melirik semua orang yang hadir. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka saat tatapan Leius menyapu mereka. Mereka tanpa sadar memalingkan muka dan tidak berani menatap matanya. Sejak aliansi telah dibentuk, seekor ular tidak dapat hidup tanpa kepalanya. Posisi pemimpin aliansi juga telah diputuskan. Wakil pemimpin Sekte Lei kuat, dan tidak ada seorang pun di sini yang dapat menandinginya, dia akan menjadi pemimpin. Perisus kekuatan adalah yang kedua setelah wakil pemimpin Sekte Lei, jadi dia akan menjadi wakil pemimpin aliansi. Bagaimana menurut kalian semua? Kata Wenzong. Orang-orang dari Sekte Air Surgawi saling memandang dan tidak berbicara. Jelas, mereka semua setuju.
Aliansi ini dibawa oleh Sekte Pedang Surgawi, dan Sekte Air Surgawi juga setuju. Adapun pengaturan ini, yang lain sudah menebaknya, jadi mereka tidak keberatan. Karena semua orang sangat baik, aku tidak akan menolak. Aku akan menetapkan aturan di sini. Tidak ada yang boleh menyerang teman mereka. Bisakah kalian semua melakukan itu? Leius berkata dengan suara rendah. Iya, pemimpin aliansi. Ketika semua orang mendengar bahwa ini adalah satu-satunya aturan yang sebenarnya bukan aturan, tidak ada yang keberatan. Baiklah, ayo pergi dan jelajahi kediaman Taisui ini. Leius melambaikan tangannya dan terbang ke depan lebih dulu. Yang lain mengikuti, dan segera mereka sampai di istana tempat Han Li mengasingkan diri. Pilar cahaya keemasan yang muncul dari aula utama kini telah menghilang tanpa jejak. Ketika semua orang melihat istana, mereka semua senang. Beberapa orang yang lebih tidak sabar hendak terbang ke bawah dan menggeledah istana. Jangan bertindak gegabah. Dengarkan instruksi pemimpin aliansi. Wen Zong keluar dari kerumunan dan berteriak. Ketika mereka mendengar ini, mereka ingat bahwa mereka sudah berada di bawah yurisdiksi aliansi dan menghentikan langkahnya. Wen Zong, Jin Liu, Tuan Lembah Qingsu, pengharum tinta tuan rumah, kalian masing-masing ambil satu tim dan pergi memeriksa istana, kata Leius. Ketika Wen Zong dan tiga lainnya mendengar ini, mereka setuju dan segera memimpin orang-orang mereka ke istana di bawah. Meskipun yang lain iri, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dalam waktu singkat, Wen Zong dan tiga lainnya terbang kembali, terlihat sedikit jelek. Pemimpin aliansi, barang-barang di istana di bawah kita telah diambil, dan ada beberapa tanda pertempuran. Sepertinya seseorang telah memasuki dunia rahasia ini sebelum kita, kata Wen Zong dengan wajah cemberut. Ketika semua orang mendengar ini, ada keributan. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Leius mendengar ini, mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara rendah. Tidak salah, kata Wen Zong dengan pasti. Mungkinkah seseorang telah mengunjungi reruntuhan ini? Tidak peduli apa, mari kita lanjutkan dulu. Leius mengerutkan kening, dan setelah hening sejenak, dia memerintahkan. Orang-orang aliansi terus bergerak maju sesuai instruksi, dan segera mereka keluar dari ngarai. Itu cukup luas, dan semangat semua orang terangkat. Leius juga diam-diam merasa lega. Ranah rahasia di depan mereka begitu luas. Bahkan jika seseorang menyelinap masuk, mereka tidak dapat mencari di setiap tempat dalam waktu singkat. Dan pihak lain jelas belum pergi. Jika mereka benar-benar menemukan sesuatu, tentu saja mereka tidak keberatan menggunakan beberapa cara untuk membuat pihak lain tunduk dengan patuh. Wen Zong, Dao Fren Jin Liu, bagi orang-orang di sini menjadi 20 tim, dan masing-masing pergi ke suatu tempat untuk menyelidiki. Jangan pergi terlalu jauh, dan kembali untuk berkumpul dalam setengah hari, perintah Leius. Wen Zong dan yang lainnya menerima perintah dan dengan cepat membagi tim. Mereka masing-masing memilih arah dan pergi untuk menyelidiki. Saat membagi area eksplorasi, Lembah Qingsu, Rumah Wangi Tinta, dan pasukan lain ditugaskan ke daerah terpencil, sementara Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Air Surgawi pergi ke kedalaman dunia rahasia. Orang-orang di Lembah Qingsu dan sekte lainnya tidak puas, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Pada saat yang sama, di suatu tempat di alam rahasia, di daerah perbukitan berkabut, udara dipenuhi dengan aroma tumbuhan yang samar. Bukit itu dibagi menjadi 3 tingkat, seluas ratusan zang. Keseluruhannya adalah taman pengobatan spiritual. Semua jenis tumbuhan spiritual dan tumbuhan abadi ditanam di atasnya, yang masing-masing berusia setidaknya puluhan ribu tahun. Pada saat ini, ada lebih dari 100 boneka kera raksasa di tingkat ketiga bukit, bekerja keras untuk menggali semua jenis tumbuhan spiritual, bergegas keluar dari taman pengobatan spiritual tanpa istirahat.
Dalam kehampaan di luar taman ramuan spiritual, ada gerbang cahaya perak yang sangat besar. Itu terhubung ke kebun ramuan spiritual lainnya. Pada saat ini, Han Li sedang berdiri di pintu masuk pintu cahaya perak, mengarahkan boneka kera raksasa untuk memindahkan ramuan spiritual ke taman obat spiritual secara teratur sesuai dengan atributnya yang berbeda. Pada saat ini, jiwa menangis berjalan keluar dari sisi surga cabang bunga. Tuan, ramuan spiritual yang berumur lebih dari 1.000.000 tahun pada dasarnya telah ditanam, dan tidak cocok untuk dipindahkan telah diambil dan ditempatkan di gudang obat. Jumlah bidang spiritual di kebun pengobatan spiritual kita terbatas. Seharusnya tidak banyak ruang yang tersisa, kan? Han Li mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan bertanya. Tidak ada lagi, The Weeping Soul menggelengkan kepalanya. Ramuan spiritual yang ditransplantasikan sebelumnya telah ditanam sesuai dengan proporsi minimum, kata Han Li sambil mengangguk. Jika bidang spiritual baru dibuka di masa depan, itu perlu ditransplantasikan lagi. Jika tidak, itu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman spiritual. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, melihat ke langit yang jauh, dan ekspresinya sedikit berubah. Apa yang salah? Jiwa yang menangis bertanya. Alam rahasia kediaman abadi telah muncul, dan orang luar telah masuk. Tidak, sudah terlambat untuk memindahkannya seperti ini. Sepertinya kita harus menggunakan trik yang sama lagi, kata Han Li. Trik yang sama lagi, Tuan, maksudmu? Jiwa menangis sedikit terkejut. Jangan khawatir tentang ramuan spiritual ini untuk saat ini. Instruksikan saja mereka untuk mentransplantasikan semua rumput es 9 daun, bunga pohon matahari langit, dan rumput lonceng roh ke dalam bidang spiritual. Bahkan jika usianya kurang dari 100.000 tahun, pindahkan semuanya. Jangan tinggalkan satu pun. Adapun ramuan spiritual lainnya yang berumur kurang dari 100.000 tahun, tidak perlu ditransplantasikan, kata Han Li. Tuan, rumput es 9 daun dan bunga pohon matahari langit diperlukan untuk memurnikan banyak jenis Dao Pills. Saya dapat memahami bahwa mereka harus ditransplantasikan meskipun usianya kurang dari 100 tahun, tetapi rumput lonceng roh tidak sesuatu yang langka. Mengapa kita harus mentransplantasikannya? Jiwa yang menangis bertanya dengan bingung. Kamu tidak tahu tentang ini. Meskipun rumput lonceng roh tidak langka, itu dapat membantu dalam katalisis. Jika ditanam dengan dua ramuan spiritual lainnya, selama mereka cukup tua, rumput es 9 daun mungkin menghasilkan rumput api es 9 daun khusus, dan bunga pohon matahari surga dapat menghasilkan bunga pohon api matahari surga yang bermutasi, kata Han Li sambil tersenyum. Begitu. Ada begitu banyak hal yang harus diperhatikan. The Weeping Soul mengangguk dan berbalik untuk pergi. Itu benar, di mana burung api esensi? Han Li tiba-tiba memanggilnya. Itu memperoleh inti api 9 matahari dari restoran matahari ungu beberapa hari yang lalu. Setelah memakannya, rasanya sedikit tidak nyaman dan telah bersembunyi di rumah bambu telaga teratai. Jiwa menangis menjawab. Han Li tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Essence Flamebird baru saja memakan Rainbow Fire Cinnabar belum lama ini, dan sekarang telah menelan 9 Sun Fire Core, yang hanya sepertiga dari kekuatan api Fire Cinnabar. Apakah akan ada masalah? Namun, mengingat kembali ekspresi sombong di wajah burung itu, Han Li merasa sedikit lebih nyaman. Essence Flamefire Raven saat ini tidak lagi sama seperti di masa lalu, dan jika ingin melepaskan kekuatan aslinya, bahkan Han Li akan pusing menghadapinya.